orang Bang mungkin yang dilaporkan? Satu. Tapi dahsyat. Satu tapi satu keluarga. Ya harus dilaporkan. Kalau dibiarkan nanti tambah kurang ajar. Harus dilaporkan karena biar dia mendapatkan sanksi pidana. Saya beritahu, pasalnya itu minimal 5 tahun. Artinya seseorang itu minimal kalau dia terbukti 5 tahun. Nggak bisa kurang ya? Tidak bisa kurang. Tidak ada diskon 5 tahun. Maksimal 15 tahun. Lu nikmatin saja itu nanti. Pasalnya banyak. Ya. Ada berapa oknum mungkin Bang yang dilaporkan? Perlindungan anak, macam-macam dah pasalnya kita masukin. Pasalnya Ada banyak. undang-undang perlindungan anak, ada undang-undang kesehatan, ada KUHP, banyak sekali. Makanya yang berhak untuk menjawab Pak Kasat ya. Kalau gua udah ngelapor itu pasti serius. Kalau udah serius ya pasti maunya cepat dan sesuai sama SOP-nya. Ya pokoknya tunggu aja. Nanti ya minggu-minggu inilah kalian juga nanti akan tahu. Karena ini kan kasusnya penting, jadi diprosesnya pasti lebih cepat. Banyak Curhatannya, tapi itu kan menjadi konsumsinya penyidik ya. Jadi penyelidik, jadi kita nggak mungkin bisa sampaikan ke media, apalagi terkait dengan hal-hal yang bersifat khusus seperti ini. Yang jelas, Niki membuat laporan. Siapa yang dilaporkan ada di dalam berita acara pemeriksaan. Kita lihat apakah adanya orang ketiga di antara mereka. Kalau aku merasakan energinya ada dari kecemburuan dan memang karena faktor orang ketiga. Ada faktor orang ketiga di antara mereka yang diawali dari pertemuan seorang sahabat lama, kemudian memicu kecemburuan dan pada akhirnya berujung pada orang ketiga sebagai tempat curhatan sang wanita. Kalau aku lihat betul ya dari kartunya di awal memang faktor orang ketiga dan memang betul seorang tersebut memang orang lama dan memang orang ini juga sudah memiliki perasaan dan pada akhirnya pemicunya adalah dari permasalahan kecil sehingga menjadi besar dan dari curhatan menjadi sebuah perasaan cinta. Kalau dibilang mengenal sebenarnya hanya sebatas cerita masa lalu ya. Tapi pada akhirnya karena memang konflik antara kedua belah pihak ini sudah terjadi lama, dari yang kecil sampai yang besar, bertahan pada akhirnya seseorang masa lalu ini muncul ya. Pada akhirnya dari curhatan merasa nyaman dan akhirnya masa lalu ini pun muncul dan juga menjadi tempat sandaran. Kalau aku melihat sih lebih ke perempuannya ya yang memang sudah berniat untuk pergi ya. Karena di sini memang sebelumnya juga sudah ada konflik tapi memang konflik ini sudah berangsur-angsur membaik, tapi lama-kelamaan namanya perasaan tidak bisa dibohongin. Kalau dibilang pisah rumah, pisah ranjang iya, tapi kalau untuk pisah rumah masih ya, masih tinggal satu rumah tapi memang sudah kondisinya sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Pisah ranjang ya, pisah ranjang. Ini akan menjadi sebuah cerita masa lalu di antara mereka dan memang konflik ini yang tadinya memang tidak berniat untuk menuju ke masa lalu tapi pada akhirnya berujungnya pada perpisahan. Makanya hati-hati dalam berucap karena ucapan itu adalah doa. Dari bukti yang diajukan mereka itu seperti keterangan daripada saksi Liga Akbar dan keterangan dari bukti visum itu bukanlah novum karena keterangan daripada saksi Liga Akbar itu sudah pernah dimintai keterangan dahulunya di dalam persidangan Pengadilan Negeri Cirebon. Kenapa saya bilang itu bukan novum? Novum itu adalah bukti baru. Kalau memang buktinya itu sudah pernah diperiksa, sudah pernah diteliti, itu bukanlah bukti baru. Bukti baru itu sama sekali belum pernah diperiksa ataupun baru diketemukan gitu loh. Nah, yang baru diketemukan yang mana nggak ada gitu loh. Seperti keterangan Liga Akbar, Dede, mereka sudah pernah dimintai keterangannya, sudah diperiksa. Jadi itu bukanlah novum. Ada pemaksaan, ada penganiayaan, ada siksaan. Ya, bukan penganiayaan lagi. Ini sudah siksaan yang mereka alami. Itulah yang kita sorot. Ya, jadi di dalam secara hukum acara, menurut kami ini sudah gugur. Belum lagi kita bicara materi. Ternyata ada fakta ini bukan menurut kami. Oh, ini adalah kecelakaan. Itu aja kita mau hadirkan. Banyak sekali lah kalau kita mau sampaikan. Ini udah runtuh lah menurut saya. Kalau ini terus dipaksakan, nggak tahu mau jadi apa negara kita. Itu kan karang-karangan dia aja itu, pandai-pandai dia aja itu.
ini kan semua ini kan mereka karang-karang agar menjatuhkan harkat dan martabat Rudiana. Saya kira itu hal yang menurut saya terlalu lebay gitu loh. Buktinya mereka sudah lapor propam, nggak terbukti laporan mereka terhadap Rudiana. Ya memang udah di dalam agenda kita menghadirkan Saka Tatal ya, karena dia itu juga adalah saksi fakta yang mengalami, yang melihat langsung, mendengar, yang mengalami gitu. Jadi apa yang dia alami, dia rasakan, ya kita ingin confirm. Kalau kemarin kan 6 terpidana sudah memberikan keterangannya masing-masing, sudah dicatatkan di dalam berita acara sidang apa yang mereka alami mulai dari penangkapan sampai BAP yang ternyata mereka tidak tanda tangani, ada yang tidak tanda tangani, dan BAP-nya terkonfirm semuanya sudah jadi, mereka tinggal tanda tangani, bahkan ada yang tidak tanda tangani seperti Rivaldi yang hari ini hal yang sama terjadi kepada Saka Tatal. Dia juga mengaku hal yang sama, BAP-nya sudah jadi, jadi tinggal dia tanda tangani. Jadi tidak pernah mereka ini di BAP. Kita juga nggak takut, ngapain kita takut? Itu kan upaya hukum yang dilakukan mereka, ya silakan saja gitu loh. Saksi-saksi ini kan kemudian dijadikan novum, dijadikan bukti baru oleh kuasa hukum atau oleh para terpidana supaya mereka ini yang para terpidana kemudian mendapatkan peninjauan kembalinya diterima.